Halo para pasutri dan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Terus kita rayakan anugerah kehidupan yang diberikan Tuhan ya. Hari ini kita akan meneruskan pembahasan refleksi kita tentang relasi pasangan. Sebagaimana sebelumnya saya mengutipkan dari buku yang pernah saya karang beberapa tahun yang lalu. Saya tulis sebagai refleksi atas dasar pendampingan saya pada suami istri. Judulnya hari ini adalah mengampuni kesalahan masa lalu. Saudari-saudara, kalau Anda berani mengampuni, itu kekuatan yang dahsyat untuk hubungan perkawinan Anda. Pasti demikian. Saya mempunyai seorang tetangga ketika saya hidup di suatu tempat pastoral di luar kota. Seringkali kalau sore saya menyapu halaman rumah, dan kemudian seorang ibu tetangga itu juga menyapu halaman rumahnya. Jadi sering kita ngobrol. Nah, karena suaminya stroke sudah bertahun-tahun, saya menanyakan kabarnya, "Ibu, bagaimana kabar Bapak?" Lalu ibu itu suatu saat nerocos menceritakan tentang relasinya. Dia mengatakan, "Saya sudah tidak mencintai Bapak ini 14 tahun. Karena dulu 14 tahun lalu dia melukai hati saya. Dia telah mengkhianati hidup saya dan cinta saya." Dan cerita panjang dan saya hanya tertegun. Dan kemudian tumbuh belas kasih membayangkan nasib si bapak maupun juga ibu yang saya tatap itu. Kok remesake men, kok kasihan bener 14 tahun menanggung dendam yang tak tersembuhkan. Dan itu pasti menyiksa. Bukan hanya pada bapak tetapi juga menyiksa ibu itu sendiri. Saudari-saudara, bayangkanlah 14 tahun dilukai dan dia seolah-olah tidak mau bahwa lukanya itu sembuh. Jadi selalu menyimpan dendam, memeliharanya dalam tanda kutip. Setiap kali mengingat, emosinya muntap, naik. Dan menjadi tidak teratur. Dan itu 14 tahun lamanya. Seolah-olah dendam itu lestari. Dan membayangkan bagaimana bapak diperlakukan dengan emosi ibu yang tidak teratur karena dendam itu. Dua-duanya sangat menderita. Andai kata si ibu yang terluka secara dalam 14 tahun lalu segera berobat, segera mengambil keputusan, aku tidak mau terikat dengan dendam ini, dengan peristiwa itu, tetapi aku mau sembuh. Betapa energi itu akan dimiliki oleh baik bapak maupun ibu. Bapak mendapatkan cinta yang memesona dari ibu. Ibu yang sudah aku lukai sedemikian lupa, tetap mencintai aku sedemikian dahsyat. Dan itu menjadi energi kehidupan bagi si bapak. Demikian juga bagi si ibu itu. Ia akan bahagia karena lepas dari emosi-emosi yang tidak teratur karena dendam. Dari bibit-bibit penyakit fisik yang muncul karena dendam. Luar biasa. Energi yang terselamatkan dan bahkan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk cinta suami istri dan dalam keluarga mereka ini. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja pengalaman relasi suami istri pasti diwarnai dengan pengalaman melukai dan dilukai, pengalaman dikhianati dan mengkhianati, pengalaman pembohongan, penipuan, dan memang itu bukan hal yang sepele. Hanya saja demi sesuatu yang jauh lebih besar dan langgeng untuk belasan puluhan tahun ke depan, hal-hal seperti ini perlulah direlatifikasi dengan pengampunan dan penyembuhan. Perlu direlativir, tidak menjadi
mutlak dan tidak mungkin tidak berubah. Sangat mungkin sembuh. Dan kalau itu terjadi, itu akan menjadi pengalaman luar biasa. Memang saudari-saudara, yang namanya mengampuni itu bukan sak dek sak nyek, bukan sakal, bukan sekali jadi. Tetapi kalau tidak diproses, ya tidak jadi-jadi. Pengampunan yang ditawarkan Tuhan itu bukan untuk kepentingan Tuhan loh, tetapi supaya hidup kita menjadi bebas, merdeka dari rasa-rasa emosi yang tidak teratur berupa dendam dan benci itu. Nah, saudari-saudara, saya membayangkan pemulihan luka batin, pemulihan pengkhianatan, pemulihan sakit yang seolah-olah tidak tersembuhkan itu ya seperti kalau tangan kita luka jatuh di aspal, seret, lalu ini berdarah, dan kemudian bagaimana supaya sembuh? Memang dibiarkan perihnya menjadi hilang, tetapi nanti ketutup darah kering dan menggumpal dan dalamnya nanah karena infeksi. Dan seolah-olah itu tidak sakit, tetapi kalau disinggung, sakit karena ada di dalam sakitnya. Tetapi jika mau sembuh, memang ini harus dikorek, harus diberi alkohol dan diberi obat. Supaya memang sembuh total. Sakit, perih, tetapi lalu selesai. Nah, kadang-kadang kita tidak berani berproses sampai di situ ketika kita mengalami luka batin. Kita mendengar kata Tawangmangu saja langsung muntah karena bapaknya dulu cerita dia janjian di Tawangmangu dengan selingkuhannya misalnya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, menyembuhkan berarti membuka luka, mengobatinya, dan sembuh. Yang disebut sembuh itu tidak melupakan, tetapi lucu lah nek cerita mbiyen re emosi. Ringan sajalah bahwa dulu kita pernah cemburu, bahwa aku dulu pernah membenci, aku ingin berpisah darimu dan seterusnya. Tetapi itu menjadi kelucunan dan tidak perlu melupakan karena ketika kita luka dan sudah menjadi kering dan sembuh, ini tetap ada cacatnya ini. Janggut saya ini jatuh waktu SD, sekarang saya umurnya sudah 56, artinya sudah 50 tahun yang lalu dan masih tetap ya ora apa-apa ben wae. Tidak usah dilupakan. Tidak usah berpikir lagi supaya menjadi hilang, biar aja deh. Tetapi tidak membebani hidup. Ya, Bapak Ibu, suami istri, ayo lakukan itu, jangan berlama-lama. Supaya hidup Anda bergairah, penuh energi, dan diberkati. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.